Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Marlia akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 01 Negeri Baru, Kecamatan Belambangan Ungu, Kabupaten Waikanan. Ini adalah kartu ujian saya. Terima kasih, tetap semangat. Berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Kalila, silakan pimpin doa anak. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah selesai berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Kalila. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, adakah yang tidak masuk hari ini? Sudah siap belajar? Nah, pelajaran kita hari ini adalah tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang magnet dan formulir. Tapi sebelumnya, agar kita lebih semangat, sebaiknya kita bernyanyi dulu. Bisa? Bisa. Ayo semuanya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti kita harus lebih semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ibu juga tidak lupa mengingatkan untuk kalian semua agar tidak lupa berolahraga. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi pelajaran kita, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, coba kelompok 1, ini ada pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat hiasan yang menempel di pintu kulkas? Pernah. Apa saja nak bentuknya? Ada huruf angka. Terus mengapa hiasan itu bisa menempel? Oh, suatu benda yang bermagnet. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Coba Rizkia bacakan tujuan pembelajarannya nak. Melalui kegiatan mengamati video beserta
berbeda. Kelompok 1, lomba apa yang ada pada gambar, Nak? Lomba lari. Lomba lari. Bagaimana jika kalian ikut lomba namun lupa mengisi formulir pendaftaran? Tidak bisa memasuki atau mengikuti perlombaan tersebut. Terus bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran? Mengisi alamat, nama, dan Kelas, ya. Nama, alamat, kelas. Anak-anak sekalian, semuanya tadi pertanyaan ini yang sudah kalian jawab, nanti akan kita bahas kegiatan kita yang pertama. Nah, tapi sebelumnya Ibu bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, nanti kalian mengamati video ini. Nanti kita bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, anak-anak itu nanti dikerjakannya sayang. Sekarang perhatikan dulu ini video ini. Adapun pembahasan materi kita pada video kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Dan yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu. Misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya batu dari Magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Selanjutnya yaitu magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Kemudian, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis
dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Tadi kita sudah melihat tentang video mengamati sifat-sifat magnet dan jenis-jenis magnet. Nah, sekarang ibu tanya, Kalila, apa sih magnet itu, Nak? Benda yang Ya, benda yang bisa menarik sesuatu yang lain. Contohnya apa, Nak? Paku. Ya. Nah, tadi salah satu sifat magnet yang pertama adalah apa, sayang? Magnet menarik benda-benda tertentu. Terus sifat magnet yang kedua apa, Rizkia? gaya magnet bisa menembus berupa benda non-magnetis. Gaya magnet bisa menembus benda non-magnetis. Contohnya benda non-magnetis apa, sayang? Ya, pensil, ikat rambut, dan kertas. Sifat magnet yang ketiga, kelompok 3 apa, Nak? Memiliki kutub. Memiliki kutub. Kutubnya ada berapa, Nak? Dua. Kutubnya ada 2. Kutub apa saja? Kutub utara dan kutub selatan. Ya, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutubnya sama, apa yang terjadi? Tolak menolak. Tolak menolak. Jika kutubnya berbeda, Tarik tarik menarik. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan membuktikan sifat magnet yang pertama. Nah, salah satunya sifat magnet yang pertama tadi, magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet yang pertama bisa menarik benda tertentu. Nah, jadi yang bisa ditarik adalah jarum, paku, peniti, dan penjepit. Nah, kalau gunting ini terbuat dari dua bahan, yaitu besi dan plastik. Jadi, jika kita tarik yang bagian besi, dia bisa ditarik. Jika yang plastik tidak bisa. Nah, jika barang yang tidak bisa ditarik yaitu pensil, batu, daun, sisir, dan karet. Tidak bisa ditarik. Tepuk tangan untuk Kalila. Kelompok 1. Magnet yang bisa menembus benda non-magnetis. Iya, gaya magnet bisa menembus benda non-magnetis. Sekarang kita akan mempraktekannya. Sekarang benda non-magnetisnya apa, Nak? Kertas, Kertas. Terus benda magnetisnya? Magnetis? Paku. Terus magnetnya mana? Ya, silahkan dipegang. Kita akan buktikan. Ya, bisa ditembus ya. Berarti intinya pakunya bisa bergerak karena di bawahnya ada magnet. Terus tadi salah satunya jika bendanya tebal berarti tidak bisa menembus. Coba. Bergerak, nah? Kenapa tidak bisa bergerak? karena benda non-magnetisnya tebal. Oh, karena benda non-magnetisnya tebal. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Magnet yang ketiga apa, Nak? Memiliki kutub. Memiliki kutub. Kutubnya ada berapa? Ada. Kutub apa saja? Kutub utara dan kutub selatan. Coba kita lihat kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika tadi sama, berarti akan terjadi Tolak menolak. tolak Menolak. Jika terjadinya jika magnetnya berbeda, Tarik menarik. tarik menarik. Coba kita buktikan. Kelompok 3. Tunjukkan mana yang kutub utara, Nak? Mana yang kutub selatan? Yang utara yang sebelah sana? Mana? Magnet A dan magnet B. Coba kalau kutubnya sama. Coba kutubnya sama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tolak Tolak menolak. Jika kutubnya berbeda, apa yang terjadi?
menarik. Coba lagi. Jadi benar tidak sifat magnet itu, Nak? Benar. Jika sama akan tolak. Jika berbeda akan tarik. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah selesai, Nak, LKPD-nya kegiatan 1? Sudah. Nah, untuk membacakan hasilnya Ibu minta kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalila dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Nah, dari kegiatan 1, sifat-sifat magnet. 1. Magnet menarik benda-benda tertentu. 2. Daya magnet dapat menembus benda non-magnetik. 3. Magnet memiliki kutub. Nah, yang B, kelompokkan benda-benda di bawah ini dalam benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, benda yang dapat ditarik magnet ialah 1. Paku, 2. gunting, 3. peniti, 4. penjepit kertas. Benda yang tidak dapat ditarik magnet: 1. pensil, 2. daun, 3. batu, dan 4. karet gelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan 1. Kita akan menuju ke kegiatan 2, yaitu cara membuat magnet. Tapi sekarang Ibu tanya, sifat-sifat magnet ada berapa, Nak? 3. Yang pertama, Magnet menarik benda-benda tertentu. iya, magnet menarik benda-benda yang tertentu. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Terus yang ketiga, memiliki dua kutub. Kutub apa saja? Utara dan kutub selatan. Jika kutub utara dan kutub utara didekatkan akan terjadi Tolak menolak. tolak menolak. Jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan akan terjadi tarik menarik. Nah, jenis-jenis magnet ada 2 tadi. Salah satunya apa? Magnet buatan dan magnet alami. Magnet buatan dan magnet alami. Tadi sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Kita akan melanjutkan cara membuat magnet. Nah, tapi terlebih dahulu kita amati video. Nah, adapun pembahasan materi kita kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Nah, dalam membuat magnet ini, terdapat 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan cara menggosok, kemudian yang kedua dengan cara menginduksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, adapun cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar dari pembuatan magnet dengan cara digosok ini ya. Jadi, yang perlu kalian ingat dalam membuat magnet dengan cara menggosok ini, yaitu kalian menggosokkan salah satu kutub magnet secara searah. Seperti ini ya. Nah, adapun cara lengkapnya dalam membuat magnet, kalian bisa simak video berikut ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar, karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok.
Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita gosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara mendekatkan paku besar ke paku-paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Terbukti paku-paku kecil itu dapat menempel pada paku besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan. Nah, benda yang dimaksud adalah benda logam ya. Di sini kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada tiang besi, kemudian ada magnet, dan benda logam yaitu besi atau baja. Adapun cara lengkap untuk membuat magnet dengan cara menginduksi, kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Yang pertama, kita letakkan sebuah magnet. Kemudian meletakkan sebuah paku. Sebenarnya untuk membuat magnet dengan cara induksi ini, kita memerlukan tiang besi. Tetapi karena kita membuatnya di rumah, jadi cukup tempel saja menggunakan isolasi. Nah, posisi antara magnet dan benda logam harus diberi jarak ya. Jika sudah, kita coba letakkan benda pada paku. Apakah bisa tertarik atau tidak? Ya, ternyata paku kecil bisa menempel pada paku besar. Artinya percobaan kedua ini berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara menginduksi, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda logam dengan magnet sehingga benda logam tersebut atau paku besar berubah menjadi magnet. Cara yang ketiga untuk membuat magnet yaitu bisa dengan cara mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan kemagnetan. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut dengan elektromagnet. Ini tadi adalah video cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada berapa, Nak? 3. Yang pertama apa, Nak? Menggosok. Menggosok. Yang kedua? Menginduksi. Menginduksi. Yang ketiga? Mengaliri arus listrik. Mengalirinya dengan arus listrik. Sekarang kita akan membuktikannya tentang dua cara membuat magnet, yaitu dengan cara menggosok, dengan cara menginduksi. Kita akan membuktikannya. Jadi terbukti ya, Nak ya. Sekarang kita akan praktek yang kedua, cara membuat magnet menginduksi. Apa saja, Rizkia, yang harus disiapkan? Isolasi, magnet, jarum, paku. Ya, coba silahkan kita buktikan. Dah. Ya. Berarti menempel ya, Nak ya. Jadi magnet
membuat magnet sederhana dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah logam. C. Jelaskan membuat magnet sederhana dengan cara menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan magnet lain. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan 3. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, andai kata di sekolahan kita akan mengadakan lomba cara membuat magnet sederhana. Nah, tapi sebelum mengikuti lomba, apa yang harus kalian lakukan? Mengisi formulir pendaftaran. Iya, mengisi formulir pendaftaran. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini, yaitu formulir. Nah, sekarang kita amati video ini tentang formulir. Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian formulir. Apa itu formulir? Yang kedua, fungsi dan tujuan formulir. Yang ketiga, bagian-bagian formulir. Dan yang keempat, jenis-jenis formulir. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Edo sangat tertarik untuk mengikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Dari teks singkat tersebut, apakah sudah ada gambaran mengenai formulir? Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat formulir? Apa saja jenis formulir yang sudah kamu ketahui? Jika belum, ayo kita pelajari bersama tentang formulir. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu pengertian formulir. Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari formulir. Formulir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Formulir digunakan untuk mengumpulkan data-data seseorang. Yang kedua, untuk mencari sebuah informasi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai media komunikasi. Kemudian, tujuan formulir ada 2. Untuk apa ya kita mengisi formulir? Yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Misalnya, formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Kita mengisi formulir agar kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengirim uang. Tujuan formulir yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Misalnya, formulir penilaian digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang dinilai dalam lomba atau dalam penilaian di kelas. Yang ketiga yaitu bagian-bagian dari formulir. Bagian-bagian atau struktur formulir. Pada umumnya, formulir mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan penutup atau ekor. Kepala formulir berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi lengkap oleh pengisi. Dan bagian penutup yang berisi tempat dan tanggal pengisian formulir disertai nama lengkap pengisi dan tanda tangan. Nah, itu tadi adalah jenis formulir atau kita belajar tentang formulir. Nah, sebelumnya ada pertanyaan tentang formulir? Tidak. Jelas? Di situ ada LKPD-nya. Di LKPD tadi, apa judul dari LKPD kalian tentang kegiatan 3? Mengisi formulir. Di situ formulir tentang apa, Nak? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ya. Kelas, tempat tanggal lahir, silakan diisi.
kegiatan tersebut. Agar kita bisa terdaftar pada kegiatan tersebut. Bagian-bagiannya apa saja, Nak? Nama, umur, kelas, nomor induk siswa, dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Ya, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Sudah selesai semuanya? Sudah diisi semua? Sudah. Silakan maju perwakilan kelompok 2. Bacakan ke depan. Dibacakan formulirnya, namanya, nama lengkap, terus bagian-bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nama lengkap Eva Mulyati, umur 12, kelas 6A, nomor induk siswa 2945. Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti karate, menari. Bagian-bagiannya silakan dibaca. Yang paling terakhir tadi. Bagian-bagian data yang akan ada dalam formulir: nama, umur, kelas, nomor induk siswa, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian tadi Naya, kegiatan 1 sudah, kegiatan 2 sudah, kegiatan 3 juga sudah. Tadi kegiatan 3 tentang apa, Nak? Formulir. Kalian tadi sudah mengisi formulir? Sudah. Nah, tujuan dari formulir tadi untuk apa, Nak? Agar kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Agar kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Terus komponennya atau bagian-bagiannya apa saja, Nak? Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Terus manfaatnya apa sih? Agar kita bisa memasuki kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ya, agar kita bisa memasuki kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi intinya semuanya itu kalau kita mau mendaftarkan kemana, kita harus mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, kegiatan 1, 2, dan 3 sudah kita laksanakan semuanya. Berarti LKPD-nya sudah selesai ya, Nak? Sudah. Silakan dikumpul perwakilan kelompoknya. Kumpul ke depan. Untuk mengumpulkan LKPD. Itu tadi tentang LKPD. Sekarang itu tunjukkan lembar evaluasi untuk mengetahui pengetahuan sampai mana yang kalian terima saat ini. Silahkan dikerjakan waktu 10 menit. Tulis nama. Dibaca, ditulis namanya, Nak. Sudah semua, Nak? Lembar evaluasi sudah? Silakan dikumpul ke depan. Ya, silakan duduk dulu. Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kita merefleksi pelajaran hari ini. Sudah semua dikumpul tugasnya? Sudah. Nah, sebelumnya ibu tanya, senang belajar hari ini? Senang. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Baik. Senang, bahagia? Pelajaran apa tadi yang paling menyenangkan? LKPD. Mengisi LKPD. Terus apa lagi? Mengisi lembar Mengisi lembar evaluasi. Terus ada apa lagi tadi? Praktek pembelajaran. Ya, senang? Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini setelah Ibu mengevaluasi lembar evaluasinya, banyak anak-anak yang sudah paham tentang pelajaran hari ini karena nilainya di atas KKM. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk pertemuan yang akan datang
belajar tentang globalisasi ya anak ya. Tolong dibaca-baca lagi tentang globalisasi. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, tadi kita dimulai dengan doa dan harus diakhiri juga dengan doa. Untuk ketua kelas, Ibu minta tolong pimpin doanya lagi. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak Ibu untuk hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini baik kegiatan 1, kegiatan 2 dan kegiatan 3 semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Dan Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.